Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk pelajaran matematika wajib, baik untuk kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Baik, yang kita lanjutkan pada hari ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu sudut-sudut berelasi di setiap kuadran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada 4 buah kuadran yang sudah kita bahas, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2, di mana kita singgung sedikit. Kuadran 1 itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Sekarang kita akan masuk di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Yang pertama kita akan bahas sudut berelasi di kuadran ketiga. Sudut berelasi di kuadran ketiga. Sudut berelasi di kuadran ketiga. Baik, kita lihat di kuadran ketiga itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Maka karena dia ada dua, maka kita pakai dua konsep. Kenapa saya bilang dua konsep? Bisa saja dia yang di kuadran ketiga itu kurang dari 270, sedangkan satu lagi lebih dari 180 derajat. Maka saya ambil yang pertama, yaitu untuk konsep 270 dikurang. Berarti kita ambil yang pertama, yaitu konsep 270 derajat dikurang sudut alfa. Karena di kuadran ketiga itu pasti sudutnya kurang dari 270. Maka apa yang berelasi di kuadran ketiga? Yang berelasi kita lihat dari mulai sinus. Sinus 270 derajat dikurang alfa, maka dia sama dengan minus kosinus alfa. Kemudian kosinus 270 derajat dikurang alfa, maka dia menjadi minus sinus alfa. Kemudian tangen 270 derajat dikurang alfa, maka nilainya sama dengan kotangen alfa. Kemudian untuk kosekan 270 derajat dikurang alfa, nilainya sama dengan minus sekan alfa. Kemudian sekan 270 derajat dikurang alfa sama dengan minus kosekan alfa. Yang terakhir, kotangen 270 derajat dikurang alfa, maka nilainya sama dengan tangen alfa. Ini konsep yang pertama, yaitu konsep kita memakai relasinya 270 derajat dikurang alfa. Nanti kita masuk konsep yang kedua, yaitu 180 derajat ditambah alfa. Baik, untuk konsep yang kedua saya ambil 180 derajat ditambah alfa. Tadi saya katakan bahwa kalau di kuadran ketiga dia lebih dari 180 dan kurang dari 270. Tadi kalau yang kurang kita pakai kurang alfa. Sekarang yang 180 kita pakai tambah karena dia lebih dari 180. Bagaimana sudut berelasi di situ? Kita mulai dari sinus. Sinus 180 derajat ditambah alfa, maka nilainya sama dengan min sin alfa. Kemudian kosinus 180 derajat ditambah alfa, dia akan menjadi min cos alfa. Kemudian yang ketiga, tangen 180 derajat ditambah alfa, dia menjadi tangen alfa.
Kemudian sekan yaitu 180 derajat ditambah alfa, nilainya menjadi min sekan alfa. Yang terakhir kotangen 180 derajat ditambah alfa, maka dia akan menjadi sama dengan kotangen alfa. Bisa kita lihat kalau dia di kuadran pertama di sebelumnya, bahwa nilai sinus yang positif di kuadran pertama semuanya bernilai positif, all. Kemudian di kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran ketiga itu hanya tangen yang bernilai positif. Bisa kita lihat dari 180 derajat tambah alfa dengan 270 derajat dikurang alfa, bahwa nilai tangennya bernilai positif. Baik, kita lanjut yang keempat, yaitu sudut berelasi di kuadran keempat. Kita lihat di kuadran 4 itu sudutnya dari 270 derajat dikurang dari 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti di kuadran 4 sudutnya lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Maka kita pakai dua konsep juga. Apa konsepnya? Yang pertama konsepnya adalah 270 derajat ditambah alfa. Karena tadi saya bilang lebih dari 270. Apa yang bersudut berelasi di sana? Yang berelasi di sana kita lihat mulai dari sinus 270 derajat ditambah alfa, nilainya sama dengan minus kosinus alfa. Kemudian kosinus 270 derajat ditambah alfa, dia menjadi sinus alfa. Kemudian tangen 270 derajat ditambah alfa, nilainya menjadi minus kotangen alfa. Baik, kita lanjut untuk kosekannya. Kosekan 270 derajat ditambah alfa. Baik, kosekan 270 tambah alfa itu sama dengan minus sekan alfa. Kemudian sekannya 270 tambah alfa, dia menjadi kosekan alfa. Kemudian kotangennya 270 derajat tambah alfa, dia menjadi min tangen alfa. Kita lihat untuk kuadran